Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sel. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak video berikut ini. Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup. Sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang telah memiliki membran inti sel. Contoh dari sel prokariotik adalah bakteri, dan contoh dari sel eukariotik adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Bagian-bagian dari sel prokariotik yaitu membran plasma, sitoplasma, mesosom, plasmid, ribosom, dinding sel, flagela, kapsul, villi, dan nukleoid. Yang pertama ada sitoplasma, yang berupa cairan di dalam sel. Fungsinya adalah sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Selanjutnya ada membran plasma, yang berupa lapisan tipis berfungsi sebagai pelindung dan untuk mengatur transportasi sel. Selanjutnya, lapisan di luar membran plasma yaitu dinding sel yang berfungsi sebagai pelindung sel kedua dan memberi bentuk pada sel. Dan di lapisan terluar adalah kapsul. Kapsul berfungsi sebagai pelindung sel ketiga. Selanjutnya adalah mesosom, yaitu lapisan membran plasma yang menekuk ke dalam. Fungsi dari mesosom adalah untuk pembelahan sel. Selanjutnya adalah plasmid. Plasmid ini berfungsi sebagai pembawa sifat non-esensial dari DNA. Kemudian ada ribosom. Ribosom berfungsi untuk pembentukan protein. Selanjutnya, bagian yang berwarna merah ini adalah nukleoid. Nukleoid berasal dari kata nukleo dan oid yang berarti seperti nukleus. Fungsinya adalah sebagai tempat berkumpulnya DNA. Jadi, DNA pada sel prokariotik akan terkumpul di nukleoid. Dan selanjutnya, bulu-bulu halus yang berada di sekeliling kapsul ini dinamakan villi yang berfungsi sebagai alat pelekatan sel. Dan yang terakhir, yang berbentuk seperti ekor pada sel ini dinamakan flagela yang berfungsi sebagai alat gerak sel. Selanjutnya, kita akan mempelajari struktur sel hewan dan sel tumbuhan beserta fungsi dari organel selnya. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel ini merupakan lapisan terluar sel yang hanya ada pada sel tumbuhan dan tidak terdapat pada sel hewan. Fungsi dari dinding sel adalah untuk melindungi dan memberi bentuk pada sel. Selanjutnya adalah membran sel, yang terdapat pada sel tumbuhan dan juga terdapat pada sel hewan. Membran sel berfungsi sebagai pembungkus isi sel dan transport zat. Selanjutnya adalah sitoplasma yang berada pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Sitoplasma berupa cairan yang merupakan tempat organel-organel sel melayang di dalamnya. Fungsinya adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia. Organel selanjutnya adalah nukleus atau yang disebut dengan inti sel. Nukleus terdapat di sel tumbuhan dan juga di sel hewan. Pada nukleus terdapat anak inti sel atau yang disebut dengan nukleolus yang berbentuk bulatan kecil di dalam inti sel. Fungsinya adalah sebagai pusat perintah dan untuk mengontrol aktivitas sel. Organel selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Retikulum endoplasma biasa disingkat dengan RE.
Re terbagi menjadi dua, yaitu Re kasar dan Re halus. Re kasar adalah Re yang ditempeli oleh ribosom, sedangkan Re halus tidak. Fungsi dari Re adalah sebagai alat transportasi zat pada sel. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini berupa butiran halus yang tersebar di sitoplasma dan ada juga yang melekat di Re kasar. Fungsinya adalah sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini berbentuk seperti sosis dengan saus tomat di atasnya. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Organel selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti lekukan atau lipatan. Badan Golgi ini berperan dalam sekresi dan ekskresi sel. Kemudian ada vakuola. Vakuola dapat ditemukan di sel tumbuhan dan juga di sel hewan. Vakuola pada sel tumbuhan berukuran sangat besar, sedangkan pada sel hewan ukurannya sangat kecil. Dan pada sel hewan, vakuola terdapat satu atau lebih vakuola. Fungsi dari vakuola adalah untuk menyimpan dan mencerna makanan. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol ini hanya ditemukan di sel hewan dan tidak terdapat pada sel tumbuhan. Sentriol berbentuk seperti tabung. Sentriol berperan dalam pembelahan sel. Dan yang terakhir ada kloroplas. Kloroplas hanya terdapat di sel tumbuhan saja dan tidak terdapat pada sel hewan. Fungsi dari kloroplas adalah sebagai tempat proses fotosintesis. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.